Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, ditemani Kak Mahdi, kita akan bahas soal pengenalan matematika UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Toko elektronik menjual laptop X Pro dengan harga tunai 10 juta. Berikut opsi angsuran sudah termasuk bunga dan admin. Berapa persen total kelebihan bayar jika pembeli memilih tenor 12 bulan dibandingkan harga tunai? Di sini ada tabel tenor atau durasi. Kalau 3 bulan itu cicilan per bulannya 3.500.000. Kemudian kalau tenornya 6 bulan, cicilan per bulannya 1.900.000. Sedangkan tenor 12 bulan itu cicilan per bulannya 1.100.000. Jadi kalau di sini kita membandingkan atau berapa persen kelebihan bayarnya, ini tenornya 12 bulan. Berarti yang ketiga sini ya, baris ketiga. Berarti kita hitung dulu totalnya, yaitu 12 dikali 1 juta ya, 1.100.000. Ini kita dapatkan hasilnya adalah 13.200.000. Nah, kalau tunai, kan ini dibandingkan dengan harga tunai. Tunainya adalah 10 juta. Jadi kita kurangi dengan 10 juta. Jadi kalau kita kurangi, maka kelebihan bayarnya adalah 3.200.000. Karena di sini yang ditanyanya adalah berapa persen, oke? Jadi untuk persentasenya, ya, persentase total kelebihan bayarnya, ya, itu adalah 3.200.000. Ini kan dibandingkan dengan tunainya, yaitu 10 juta dikalikan 100%, gitu ya. Ini cukup mudah, coret nolnya gitu. Ini juga nolnya 2, kita coret. Berarti kelebihan bayarnya persentasenya adalah 32%. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang kedua. Toko elektronik menjual laptop X Pro dengan harga tunai 10 juta. Berikut opsi angsuran sudah termasuk bunga dan admin. Jadi di sini ada tabel tenor atau durasi cicilan dan cicilan per bulannya. Jadi kalau untuk 3 bulan itu cicilan per bulannya 3.500.000. Kalau mengambil tenor 6 bulan, maka cicilan per bulannya 1.900.000, dan 12 bulan cicilan per bulannya 1.100.000. Pertanyaannya, berapa selisih total pengeluaran antara tenor 3 bulan ya, antara tenor 3 bulan dan tenor 6 bulan. Jadi kita cari selisihnya nih. Untuk yang 6 bulan dan yang 3 bulan. Oke. Jadi kita hitung dulu untuk yang tenor 6 bulan. Berarti 6 dikali 1.900.000 gitu ya. Ini kalau kita kalikan 9 kali 6 itu 54, berarti jadinya 11.400.000 gitu. Itu untuk yang tenor 6 bulan. Untuk yang tenor 3 bulan,
Berarti 3 kali 3.500.000 gitu. Berarti kalau 3 juta dikali 3 kali 3.500.000 berarti ini adalah 10.500.000. Nah, kalau kita kurangi berarti inilah selisihnya. Ya. Selisihnya ini kalau kita kurangi yaitu 900.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal yang ketiga. Toko elektronik menjual laptop X Pro dengan harga tunai 10 juta rupiah. Berikut opsi angsuran sudah termasuk bunga dan admin. Untuk tenor durasi 3 bulan, cicilan per bulannya 3.500.000. Untuk tenor yang 6 bulan, cicilan per bulannya 1.900.000. Dan tenor 12 bulan, cicilan per bulannya 1.100.000. Seseorang punya dana 1.100.000 per bulan. Jadi ada dananya tuh 1.100.000 tapi per bulan ya. Lalu kalau ada opsi yang pertama, ambil cicilan 12 bulan. Opsi yang kedua, menabung 12 bulan tanpa bunga. Gitu. Lalu beli tunai di akhir tahun. Jika harga barang tetap, berapa sisa uang tunai yang dimiliki pada opsi 2 setelah membeli barang? Nah, karena opsi 2 itu menabung, berarti menabungnya di sini itu selama 12 bulan tanpa bunga, berarti 12 dikalikan tabungan per bulannya adalah 1.100.000 gitu. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 13.200.000. Nah, karena untuk membeli tunai itu 10 juta ya, membeli tunai gitu. Laptopnya nih itu harganya 10 juta karena harganya tidak naik atau harga barang tetap, tinggal kita kurangi. Maka pertanyaannya sisa uangnya berarti akan kita dapatkan sisa uang setelah menabung adalah 3.200.000 rupiah. Jadi jawabannya yang C. Kita bahas soal yang keempat. Toko elektronik menjual laptop X Pro dengan harga tunai 10 juta rupiah. Berikut opsi angsuran, sudah termasuk bunga dan admin. Jadi untuk tenor 3 bulan itu cicilan per bulannya 3.500.000. 6 bulan cicilan per bulannya 1.900.000. Dan tenor 12 bulan cicilan per bulannya 1.100.000. Oke. Ada diskon 10% khusus tunai. Berapa selisih harga termurah atau tunai diskon ya dengan harga termahal, yaitu total cicilan 12 bulan. Jadi kita hitung yang total 12 bulan dulu. Total cicilan 12 bulan. Berarti 12 kali cicilannya adalah 1.100.000. Maka ini hasilnya adalah 13.200.000. Itu total cicilan 12 bulan. Itu harga termahal. Sekarang untuk yang ada diskon 10% khusus tunai. Berarti kalau ada diskon 10%, berarti kan bayarnya ya, bayar tunainya itu sama dengan 90%-nya kan, gitu.
Jadi bayarnya 90% kali harga tunainya adalah 10 juta. Gitu. 10 juta. Kita tuliskan aja di sini biar nanti pengurangannya gampang. Saya tulis 10 juta gitu ya. Maka 90% dikali 10 juta adalah 9 juta gitu. Maka kalau kita kurangi, ini adalah selisih harganya. Jadi selisih harganya sama dengan 13.200.000 dikurangi 9 juta adalah 4.200.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang kelima. Resep andalan untuk 1 gelas es kopi susu gula aren sebagai berikut. Bahannya kopi espresso, volume per gelasnya 60 ml. Susu full cream, volume per gelasnya 120 ml. Cairan gula aren, volume per gelasnya 20 ml. Total volume cairan 200 ml. Untuk pesanan 50 gelas, berapa liter susu full cream yang harus disiapkan? Oke. Jadi di sini 1 gelasnya itu dibutuhkan 120 ml. Ini kita ubah dalam liter, dibagi 1000 berarti 0,12 liter 1 gelasnya. Berarti kalau untuk 50 gelas berarti dikalikan saja 0,12 liter per gelasnya. Itu adalah kebutuhan susunya, gelas yang kita coret. 50 kali 0,12 liter adalah 6 liter. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang keenam. Resep andalan untuk 1 gelas es kopi susu gula aren. Bahannya kopi espresso, volume per gelasnya 60 ml. Susu full cream 120 ml per gelasnya. Cairan gula aren 20 ml, itu volume per gelasnya. Dengan total volume cairan es kopi susu gula aren adalah 200 ml. Stok tersisa kopi 2000 ml, susu 3000 ml, gula aren 1000 ml. Berapa jumlah maksimal gelas kopi yang bisa dibuat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kopi berarti 2000 mililiter kita bagi dengan 60 mililiter per gelasnya, gitu ya. Oke, ini bisa kita coret lalu sama-sama dibagi 2. Berarti ini mililiternya juga bisa kita coret ya, satuannya udah sama. Satuannya berarti tinggal gelas ini, jadi dibagi 2, 100 per 3 gelas. Ini sama saja dengan 33 sepertiga gelas. Oke. Kemudian untuk susunya. Susu 3000 ml kita bagi dengan 1 gelasnya adalah 120 ml per gelas. Gitu ya. Ini bisa kita coret nolnya. Ini mililiternya juga saya coret. Ini sama-sama saya bagi dengan 3, 100, ya 300 bagi 3, 100, 12 bagi 3, 4. Jadi 100 per 4 gelas
itu sama aja 25 gelas. Kemudian untuk gula arennya itu yang tersedia stoknya adalah 1000 ml. Kita bagi dengan per gelasnya, cairan gula aren adalah 20 ml per gelas, gitu ya. Oke, ini kita coret mililiternya. Maka ini kita dapatkan 50 gelas. Jadi dari stok yang tersisa kopi, susu, dan gula aren, jadi kita ambil yang paling sedikit dong, ya kan? Karena kalau kita ambil yang paling besar, nanti kekurangan susu dan kopinya gitu. Jadi yang bisa dibuat adalah 25 gelas kopi susu gula aren. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal yang ketujuh. Resep andalan untuk 1 gelas es kopi susu gula aren. Ini mesti soal yang sama ya. Bahan kopinya, kopi espresso, volume per gelasnya 60 ml per gelas. Susu full cream 120 ml per gelas. Cairan gula aren 20 ml per gelas. Total volumenya 200 ml. Oke, per gelasnya. Harga belanja kopi 100.000 per liter, susu 20.000 per liter, gula 50.000 per liter. Berapakah modal cairan untuk 1 gelas? Jadi di sini kita bisa lihat harus kita ubah dulu dalam liter. Kalau 60 ml berarti 0,06 liter. Maka kita kalikan dengan harga belanjanya untuk kopi adalah 100.000 per liter. Gitu ya. Ini bisa kita coret liternya. Jadi 6.000 di sini. 6.000. Nah, ini adalah modal per gelasnya ya. Oke. Kemudian untuk susu full cream kita jadikan liter, berarti 0,12 liter. Itu harga belanja susunya adalah 20.000 per liter. Gitu ya. Ini bisa kita coret liternya. 120 ya. Oke. Berarti kan tinggal kita kalikan 0,12 dikalikan 20.000 gitu ya. Ini adalah hasilnya 2.400 gitu ya. Oke. Kemudian untuk gula aren 20 ml itu sama aja 0,02 liter dikalikan harga belanjanya adalah 50.000 per liter. Ini bisa kita coret liternya. Ya. Jadi hasilnya adalah 0,02 kali 50.000 adalah 1.000. Gitu. Kalau kita jumlahkan, maka modalnya adalah 9.400 rupiah per gelasnya modalnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Yuk silakan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari Bimbingan Alumni. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih Bimbingan Alumni.